Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wahin hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah taklim hikam yang berbahagia. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelahnya kita mengetahui hikam yang ke-9, yaitu tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Maka di situ bisa disimpulkan bahwasanya pada saat ahwalnya seseorang itu baik, apalagi sudah sampai ke ma'rifah, maka secara otomatis amal syariatnya pun akan baik. Jadi tidak ada cerita pada saat seorang itu berkata tauhidnya tebal, ahwalnya hatinya itu baik, sedangkan dia itu meremehkan, malah cenderung meninggalkan terhadap syariah. Itu merupakan kontra, sesuatu yang salah, sesuatu yang salah. Karena apa? Sesuatu yang tampak di zahirnya seseorang itu mencerminkan apa yang tersimpan di dalam hati orang tersebut. Kalau hati dia itu baik, maka sesuatu yang dia ucapkan pun akan baik, sesuatu yang dikerjakan dan tingkah laku yang dia pertontonkan pun akan baik. Tapi sebaliknya, manakala seorang itu menyembunyikan kebusukan-kebusukan yang ada di dalam hatinya, walaupun dia itu berusaha untuk berbuat baik untuk menutupi kebusukan hatinya, maka awal akhir kebusukan tersebut itu akan tercium oleh orang lain, baik dari ucapannya, baik dari perilaku paripolah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada alasan seseorang yang sudah sampai ke dalam taraf ma'rifah itu mengurangi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, seseorang yang sudah ma'rifah, seseorang yang hatinya sudah menjadi ahwal, sudah mendapatkan anugerah berupa sifat-sifat baik, yaitu maqamah mahmudah, derajat yang baik karena dianugerahi sifat-sifat yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan cenderung ibadahnya pun akan terus-terusan baik. Seperti baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu sholat itu sholat malam sampai bengkak-bengkak itu kaki. Begitu ditanya oleh Siti Aisyah, wahai baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang telah lalu, dosa yang sedang, atau dosa yang akan datang. Kenapa ibadah kamu, ibadah engkau itu lebih dari ibadahnya orang-orang lain? Maka jawab baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ibadahku adalah merupakan bentuk syukurku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mencerminkan ahwanul qulub baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Begitu juga terhadap orang-orang yang soleh yang lainnya, para ulama, para wali. Karena ahwalul qulubnya itu sudah baik, maka syariahnya pun terkadang itu tidak bisa diikuti oleh orang-orang seperti kita-kita ini. Kenapa kita itu mudah lelah di kala ibadah? Malah justru kadang-kadang kita itu dicampuri dengan rasa, yaitu rasa itu horeamun cek Sundana mah, duka bahasa Indonesia nanau. Jadi hal tersebut itu menunjukkan ahwalul qulubnya kita itu masih butut, masih jelek. Kalau ahwalul qulubnya kita itu sudah baik, tidak ada alasan dan tidak ada keberatan. Manakala kita itu melakukan ibadah terasa ringan-ringan saja, malah justru ibadah yang dia lakukan itu merupakan implementasi daripada kebahagiaan hati dia.
dia cenderung merasakan keteduhan, ketenangan, kedamaian di dalam ibadah yang dia lakukan. Sehingga ibadah yang dia lakukan itu merupakan bentuk hiburan yang dia rasakan, bentuk kebahagiaan yang tidak mungkin orang lain itu bisa merasakannya. Tapi sebaliknya, manakala hati seseorang itu telah jelek, artinya itu sedang jelek, maka boro-boro ibadah lama-lama, ibadah sebentar saja itu udah elek-esekeng bahasa Sunda teh, tebetah. Itu menunjukkan hatinya itu masih hati yang perlu didandani, perlu diperbaiki, atau perlu direparasi bahasa kasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hikmah selanjutnya adalah al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu adapun amal syariah itu suwarun merupakan bentuk qa'imatun yang nampak. Wa arwahuha dan adapun ruhnya amal itu wujudu sirril ikhlasi, wujudnya rahasia ikhlas fiha di dalam amal. Hikmah yang ke-10 ini memberikan penegasan terhadap hikmah yang sebelumnya, yaitu yang ke-9. Artinya apa? Bahwa amal ibadah syar'iyah kita itu merupakan bentuk perwujudan yang nampak, yang terlihat, baik oleh orang lain, baik oleh diri kita sendiri. Itu perwujudan ibadah yang nampak. Sedangkan rohnya syariat kita itu adalah sirril ikhlas, ikhlas yang rahasia, yang menyertai terhadap ibadah kita. Maknanya adalah bahwa ibadah yang tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas itu tidak ada rohnya. Itu bagikan orang, kalau tidak ada roh berarti tidak ada kehidupan. Orang dikatakan hidup dikarenakan ada roh di dalam dirinya. Orang bisa memberikan manfaat karena dia hidup, dan orang dikatakan hidup itu dikarenakan dia punya roh. Begitu juga dengan ibadah, begitu juga dengan syariah, begitu juga dengan fikih. Dikatakan hidup itu dikarenakan ada sirrul ikhlas, ada rahasia ikhlas yang membarengi terhadap ibadah syar'iyah yang dia lakukan. Dan sirrul ikhlas itu merupakan bentuk ahwalul qulub. Kalau hati sudah terbentuk, sifat-sifat hati sudah terbentuk, maka hati tersebut itu akan secara otomatis bisa tahu sifat mana yang mesti dia dapatkan, sifat mana yang mesti dia lakukan pada saat badan dia melaksanakan syariah. Pada saat dia sholat, maka hati disertai dengan sobar, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Manakala dia sedekah, hati pun bisa menyetelkan dirinya. Bagaimana sedekah tersebut itu merupakan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia ingin terpandang di depan manusia. Hatinya itu akan bisa menyertai ibadah apapun yang dilakukan oleh jasadiyah badaniyah. Maka hati itu bisa ngigelanana muncul sundana eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan bentuk daripada al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kenapa dikatakan sirrul ikhlas? Karena baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, huwa sirrun min asrari. Huwa adapun ikhlas itu sirrun merupakan rahasia, min asrari dari berbagai macam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Udi'u yang meletakkan siapa wa Allah hu akan sifat ikhlas, qalbaman ke hatinya orang, silatuman ahbabtu yang Allah mencintai, min ibadi dari hamba-hamba Allah. Allah menganugerahkan sifat ikhlas kepada hambanya manakala hamba tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seseorang belum mendapatkan sifat ikhlas di dalam hatinya, itu mengindikasikan bahwa orang tersebut itu belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
indikasi seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan sifat ikhlas sebagai ahwalul qulub orang tersebut. Apa yang dia kerjakan, perbuatan baik apa yang dia lakukan, maka akan dia aku terus-terusan. Tidak ikhlas, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis musalsal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hikmah ini Ibnu Athaillah pun memberikan kata-kata wujudu sirril ikhlas. Wujudnya ikhlas yang rahasia. Karena apa? Ikhlas itu tidak bisa diupayakan oleh siapapun. Seberapa hebatnya seseorang ilmu pengetahuannya, seberapa banyak seseorang di dalam literasinya, dia tidak bisa untuk memaksakan hatinya untuk ikhlas, dikarenakan ikhlas itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, penghargaan manakala hamba tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.